ورفعت عيني للسماء أرى بها Secara sofistik tidak ada yang sia-sia apa yang diciptakan Allah di ruang kosmologi ini, di ruang kesemestaan ini. Semuanya ada manfaatnya, semua ada hikmah. Artinya semua bisa kita petik dalam perspektif ilmu pengetahuan, sehingga akan tergantung kepada kita dari sisi mana kita memahami fenomena apa yang ada di depan mata kita atau apa yang kita temui, atau secara langsung apa-apa yang berbenturan dengan kita. Sebagai salah satu contoh, dua rambut pirang. Satu Donald Trump, yang kedua Bahar Smith. Sama-sama berambut pirang. Oh, ini hamba Allah semuanya ini. Menyimpan hikmah yang luar biasa. Dan bisa menjadi pelajaran penting untuk kita semuanya. Pertama, setidaknya kita memahami seseorang itu, masing-masing orang punya kelebihan dan keunikan, sekaligus kekurangan. Oke, sekarang pertanyaannya, apa kelebihan Donald Trump? Dan apa kelebihan Bahar Smith? Menurut saya, kelebihan Donald Trump itu, dia seorang presiden yang meskipun banyak kekurangan, kalau membuat sebuah keputusan itu tanpa sebuah pertimbangan yang matang. Biasanya seseorang itu kan ada langkah yang disebut langkah preventif, langkah pencegahan sebelum terjadinya sebuah peristiwa yang tidak diinginkan. Apa yang harus dilakukan? Rata-rata orang kan begitu. Tetapi Donald Trump tidak. Dia berpikir itu setelah terjadi peristiwa, sehingga dampaknya luar biasa, dampak negatif terhadap kebijakannya itu. Hal ini sama dengan Bahar Smith. Tanpa langkah preventif, dia baru berpikir, artinya baru minta maaf setelah terjadi peristiwa. Taruhlah kedua-duanya memiliki kesamaan, sama-sama mengabaikan upaya preventif, upaya pencegahan sebelum terjadinya sebuah peristiwa. Kita bisa mengambil pelajaran dalam konteks ini. Apakah sikap seperti ini itu strategik atau tidak strategik? Tepat atau tidak tepat? Dalam sebuah kepemimpinan, dalam mengambil sebuah tindakan, katakan begitu. Saya menyampaikan ini bukan karena baik atau buruk, tapi karena ini sebagai sebuah fenomena plus minus dari makhluk, ciptaan Allah. Karena memang manusia tetaplah manusia. Tetapi ada sebuah keistimewaan yang bisa kita ambil menjadi sebuah titik balik yang membentuk perspektif ilmu pengetahuan berbasis fenomena apa yang ada di depan mata kita. Keunikannya adalah Donald Trump itu, dia seperti itu, dipercaya oleh para ilmuwan, para politisi yang ada di lingkaran Trump, yang notabene mereka bukan ilmuwan yang ecek-ecek, bukan para politisi yang ecek-ecek, punya perspektif
geopolitik internasional yang luar biasa. Mereka yang mendampingi Donald Trump. Dan Donald Trump dipercaya oleh negara besar, superpower, Amerika, yang secara glorifikatif, artinya semua orang telah mengglorifikasi Amerika itu seperti apa. Baik perspektif demokrasinya dalam membuka ruang-ruang gerakan civil society, kebebasan intelektual, mengapresiasi perkembangan pengetahuan dan teknologi. Glorifikasi Amerika kan seperti itu. Dan semuanya dikendalikan oleh Trump. Ada penolakan, gugatan, tuntutan. Tapi tidak bisa mengubah kebijakan Trump. Dan langkah-langkah yang strategik untuk menurunkan Trump belum terlihat. Seiring dengan biaya yang dikeluarkan Trump yang begitu mahalnya luar biasa. Berapa triliun per hari yang harus dia keluarkan untuk satu pesawat tempurnya saja, rudalnya dan lain sebagainya. Biaya anggaran untuk kebutuhan perang yang diperlukan bagi tentara-tentara Amerika ini nggak sedikit, besar sekali. Tapi tetap saja Trump masih punya wibawa di Amerika. Kalau sudah nggak punya wibawa, tentu dengan pengeluaran yang besar dari efek kebijakan Trump itu, masyarakat Amerika akan mengambil sebuah keputusan yang darurat. Hukum darurat yang harus diterapkan, bukan demokrasi lagi, karena merugikan negara yang nggak sedikit. Efek dari penyerangannya terhadap Iran. Kita nggak tahu siapa yang bermain dan siapa yang dimainkan antara Israel dan Amerika. Yang dimainkan atau yang bermain, apakah di antara Netanyahu atau Trump, kita nggak tahu persisnya itu. Yang saya lihat, kedua-duanya sama-sama mengalami simbiosis mutualisme, saling mengambil keuntungan dari kerjasama itu aja. Tetapi kita tidak bisa mengelak pada sebuah simpulan bahwa Trump itu orang yang kita lihat tidak mumpuni dalam kepemimpinan, dalam mengambil kebijakan dan lain sebagainya, tapi memimpin negara jadi kuasa, superpower. Di sana ada banyak ilmuwan, ada banyak aktivis gerakan kemanusiaan, kesetaraan yang kurang berani mengambil langkah pencegahan yang bersifat darurat. Semuanya masih dianggap berjalan sesuai dengan koridor demokrasi. Masyarakat Amerika belum mengambil sebuah kebijakan yang ini sebenarnya koridornya sudah koridor hukum darurat. Bukan ruang normal dalam sebuah demokrasi sebenarnya untuk konteks Amerika, menurut saya. Tetapi ini sekaligus kelebihan Trump. Dalam pandangan dunia, orang seperti Trump kenapa masih kuat? Itu. Bagaimana dengan Bahar Smith? Bahar Smith berbeda tentunya dengan Trump, tapi juga punya kelebihan Bahar Smith itu. Kelebihannya apa? Dia dipercaya oleh masyarakat yang notabene sudah melek tek-tek keagamaannya, tapi tetap saja menerima, memberikan pembenaran, bahkan mengapresiasi terhadap sikap Bahar Smith. Dia cukup berhasil mendoktrin, meyakinkan para muhibbin, baik muhibbin yang kategori lemah dalam memahami kewahyuan, kenabian dan hasanah aturas, maupun muhibbin yang notabene sudah masuk kategori sebagai seorang kiai atau santri yang pinter lah, katakan begitu, masih memberikan pemakluman dan bahkan
dari jarak jauh masih percaya kalau Bahar Smith itu adalah cucu Nabi, dan dari jarak jauh masih menyuarakan sikap-sikap husnuzon kalau Bahar Smith sebagai Ba'alwi itu berintisab kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bagi masyarakat tertentu yang berpikir, bernalar, tentu sebagai sebuah fenomena yang saya katakan tidak wajar. Tapi bagi masyarakat yang terdoktrin, menganggap ini kelebihan Bahar Smith. Oh, kelebihan dan bahkan sampai mungkin bentuk keutamaan Bahar Smith. Bisa jadi tanpa segan-segan mendukung, baik dari dekat maupun dari jauh yang saya sebutkan tadi itu. Tapi ala kulli hal, beda Bahar Smith, beda Trump. Trump di negara superpower, Bahar Smith di negara yang penuh kesantunan, keadaban, dan di negara yang penuh moralitas tinggi. Sehingga keberadaan Bahar Smith di negara yang penuh kesantunan, moralitas, itu tetap membuat nyaman Bahar Smith untuk melakukan upaya-upaya doktrinasi bagi kalangan muhibbin untuk tetap mengakui Habib itu cucu Nabi. Dan keuntungan